Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang arif billah, orang yang telah mengenal Allah karena rahmat Allah. Pastilah ketika melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, yang diingat hanyalah firman Allah Ta'ala. Ketika melihat segala sesuatu, melihat wajah Allah. Wajah bukan berarti zat Allah yang dilihatnya, karena mustahil Allah bisa dilihat dengan mata lahiriah kita ketika kita masih berada di dunia. Yang dimaksud dengan wajah Allah pada tiap-tiap segala sesuatu adalah ilmunya. Ilmu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Di dalam surah Yusuf ayat 105 Allah Ta'ala berfirman, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Kenapa banyak orang yang berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak melihat hikmah, tidak menangkap pelajaran dari semua ciptaan-ciptaan manusia, yang mana semua ciptaan manusia itu pada hakikatnya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 60, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Apa yang kita ambil hikmahnya dari jalan raya yang Allah ciptakan melalui manusianya? Di jalan raya seperti video yang Anda lihat ini, ada garis-garis putih. Ada yang di pinggir, ada yang di tengah, ada di beberapa titik sebagai tempat penyeberangan. Semua garis-garis putih tersebut adalah tanda-tanda yang terkait dengan peraturan di jalan raya bagi semua pengendara motor, pengendara mobil, harus mengikuti peraturan lalu lintas. Misalkan garis-garis putus yang ada di tengah jalan raya pada video ini adalah marka jalan yang memang diberikan untuk menjaga batas-batas kendaraan agar tidak melewati batas tersebut supaya terhindar dari kecelakaan. Kalau pengendara mobil atau motor yang melewati batas marka jalan tersebut, maka ditilang oleh polisi, karena hal itu akan bisa mengakibatkan peluang kecelakaan yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika di jalan raya saja ada peraturannya, maka ketika kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, juga ada peraturan yang mengikat kita supaya kita selamat dari perjalanan hidup kita, dari kita menjalani kehidupan kita. Sebagaimana jalan raya ini diberikan batas-batas, diberikan peraturan-peraturan agar menyelamatkan para pengendara mobil, motor yang melintas di jalan raya tersebut. Oleh karena itu, Allah di dalam memberikan anjuran kepada kita sebagai hambanya, sebagai manusia yang memang dituntut untuk beribadah kepadanya, sebagaimana surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Dan di dalam beribadah kepadanya, Allah menentukan syariat atau peraturan sebagaimana
firman-Nya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari adanya jalan raya dengan adanya garis-garis batas, garis-garis tanda penyeberangan, itu adalah sebagai wujud dari adanya ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disematkan kepada manusia-manusia ciptaannya, agar manusia di dalam berkendara itu selamat dengan adanya aturan-aturan tersebut. Begitu juga manusia ketika ingin beribadah kepada Allah, ada aturan-aturan yang mengikat supaya selamat, tidak mempersekutukan Allah dalam beribadahnya. Peraturan-peraturan di jalan raya juga sama fungsinya dengan aturan-aturan atau syariat agama yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu untuk memudahkan, bukan untuk membuat susah. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 2, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi Allah menetapkan syariat atau peraturan di dalam menjalankan kehidupan dengan adanya agama sebagai suatu nasihat, sebagai panduan agar manusia itu menjalankan kehidupannya dengan selamat hingga ke akhirat nanti. Begitu juga peraturan di jalan raya yang mana manusia-manusia yang memang diberi kewenangan dalam mengatur hal itu dalam aturan berlalu lintas, itu juga sama. Tujuannya bukan untuk membuat susah para pengendara, melainkan agar memudahkan para pengendara melalui jalan-jalan tersebut, memakai fasilitas tersebut, selamat hingga sampai kepada tempat tujuan. Jadi, apapun ciptaan Allah yang diciptakan melalui manusia-manusianya pasti mengandung hikmah. Pasti ada pelajaran di dalamnya yang bisa kita petik untuk kita jadikan sarana beribadah kepada Allah. Sehingga dengan kita mentafakuri, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, akhirnya timbul pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi, sehingga sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka. Dengan kita selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dengan memikirkan, mentafakuri tentang penciptaan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya, maka kalau kita selalu berbuat seperti itu 24 jam, kita pasti termasuk orang-orang yang beruntung. Karena Allah juga menganjurkan agar selalu mengingat atau berzikir kepadanya dengan sebanyak-banyaknya, agar kita menjadi manusia yang beruntung. Untuk itu, kita harus selalu menjaga hati kita dari titik-titik hitam dosa yang menutupi, agar kita senantiasa bermusyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hati kita pada tiap-tiap segala sesuatu, sehingga berujung kepada pengagungan terhadap Allah yang Maha Besar.
Semoga bermanfaat.